Ada pala lagi. Pala Guntur Aji. Iya. Salu lega. Jadi sekarang gue masih lagi di Paris, nyamper Japran. My bro. Ngapain itu? Ya lu nyuruh sini. Nah gue habis ngambil makanan Indo nih. Namanya apa? Kangen Indo Rumah ya? Apa? Indo Rumah. Nah ini isinya mie ayam, terus yang itu martabak, sama ada ayam bakar. Ketoprak. Oh ketoprak iya. Ini kita lagi di Carrefour lah tuh. Rantri anjir. Free, jangan orang aja. Nah ini kita sekarang mau chilling di Jardang Store itu kan namanya? Jardang Sang Demal. Dan kita lagi nungguin para ceweknya Japran sama ceweknya Fabian. Ada si Bianca no. Ini ceweknya Japran baju kuning sama cewek Fabian. Itu yang halo dulu dong. Halo dulu dong. Apa nih? Vlog gue lah. Oh, vlog halo. Ini ceweknya Fabian. Yang ini cewek Japran. Ayo yang mau gua. Ini rumah siapa Jap? Neymar ya Jap? Oh itu kamar Neymar tuh. yang ini Kim Pembe. Yang atas lagi Mbappe. Sederhana ya membuat beli bahagia. Apa Ep? Enggak. Tapi kayaknya udah kedengeran. Pengalaman ya? Pengalaman apa? Jadi tahu membuat bule bahagia itu sederhana. Baca deh Fabian. Nih siap-siap ya penonton, siap-siap. Tapi jangan norak nih. 1, 2, 3. Asik konten. Bilang Jap, pernah nggak lu pada ke Eiffel? Makan banget dong, Sob. Sob. Apa? Keibat. Tadi udah beli ini. Terus beli apa lagi tadi? Oh beli minuman doang. Ini ada giniannya tau? Udah gue bilang. Oh, sama sendok-sendok. Itu bonus. Apa? Nah terus tadi kita kan ngambil ini ya. Nih Yamin punya Kak. Tapi nggak ada sendoknya gitu. Jadi kita beli sendok dulu. Makan apa ya? Mie ayam. Fabian? Ketoprak. Ketoprak. Lu, Japran? Mie ayam. Ketoprak. Tanya gue dong. Cobain makanan orang. Oten makan apa Gue lo? parah banget nih nggak dipesenin emang sama Evelyn sama Japran. Di Prancis kira-kira udah berapa lama kita? Emang ini ada videonya? Udah. Udah Hampir 2 tahun ya? setahun setengah lah cuy. Cuman gue nggak pernah jalan-jalan di Paris. Ini Pernah baru lah. pertama kali. Enggak pernah. Pernah emang? Arpan sama aku. Maksudnya nongkrong gitu di sini? Kalau kayak gini kan baru sekali kalau Iya. nongkrong gitu. Aneh sih suasananya. Nongkrong? Jadi sekarang kita lagi masih piknik. Abis makan ketoprak DLL dan teman-temannya. Terus kita minum Lipton. Di sini ada Zafran, ada Fabian, sama yang punya vlog ini namanya Carlton. Bianca. Itu siapa? Bianca. Aku Colton. Aku Bianca. Kenapa lu? Ini tuh namanya Shangde. Nih. Tada, kita bisa langsung piknik ngelihatnya, view-nya tuh Eiffel. Terus ini ada orang pacaran. Tadi kita kan ngelewatin daerah Bong apa tadi? Bonuvel. Bonuvel. Terus itu di sana ada kejadian menarik gitu. Wow, kejadian apa tuh kakak kalau boleh tahu? Jadi kita hampir kena gas air mata. Kalian mungkin para mahasiswa udah tahu tuh gas air mata bahayanya Apa? sebahaya gas mata lah. Jadi kan ada sekarang masih marak-maraknya demo BLM tuh. Nah itu tadi pada demo di sana jadi banyak polisi gitu. Nah gue udah ada videonya. Langsung aja lihat tar ya. Oke deh, mantap. Fabian anjir nggak mau dorong gue dah. Mana gas? Banget anjir. Ih, malu anjir.
Kok bau ayam ya? Bodo amat. Kan kalau dari sini. Aduh tuh, itu polisi, itu polisi. Kan ini jalan buntu kan. Itu polisinya tuh. Wah, kece sih bajunya, kayak main CS. Nggak kelihatan lah dari situ. Jadi pada taruh sono gue dibantai anjing. Oh, boleh deh videoin santai. Kan kalau sana bisa. Ini orang lagi pada nongkrong, kasihan banget. Ini ada orang santuy nih. Tuh orang santuy. Yang bagian situ masih nongkrong. Yang sini udah bubar. Ini yang botak nih. Udah tadi. Oh dia mabok ya? Oh dia giting. Siapa? Dia giting. Udah, aman, terus itu yuk. Polisi udah mundur ya? Udah mundur. Ya jadi segitu aja pertunjukan kali ini. Mantap. Carlton sekarang Kita di lagi daerah Eiffel. Jardin Sang de Mah. Itu Nih. sini. Tada, bagus banget ya view-nya guys. Nah bisa dilihat juga nih di sekeliling kita. Banyak kan tuh orang-orang pada piknik juga. Nah, Emang udah boleh Kak Carlton piknik? Itu dia pertanyaannya. Jadi di Prancis kalau misalnya kita ngomongin corona, di sini udah open lockdown. Yang kedua ya, karena yang pertama itu tanggal 11 Mei itu kayak masih perenggangan doang sih. Masih percobaan. Iya percobaan, lu kalau dibuka nyawa dikasih ini percobaan sih. Serius kalau misalnya anting loncat, dia tutup lagi. Ya. Nah ternyata karena warga Prancis masih taat aturan, jadi ya kasusnya nggak melonjak lah. Nah terus jadi kemarin tanggal 2 Juni itu langsung dikonfirmasi kedua, itu langsung open lockdown. Emang sekarang Jadi kasusnya udah menurun ya Kak Carlton? Alhamdulillah udah. Jadi sekarang toko-toko itu udah pada buka, kafe, bar. Ya walaupun harus makannya di luar. Kalau nggak masih yang di Amporte. Tapi belum tentu. Itu kayak di Paris doang deh yang makannya di luar. Emang apa? Di kota lain belum tentu. Di kota gua enggak. Di kota gua buka. Iya, kota gue juga buka. Karena kota gue nggak ada kasus sama sekali. Desa. Jadi kita lebih spesifik ngomonginnya yang di Paris aja ya Kak Carlton ya. Jadi ya di Paris. Ya Prancis lah, karena kan gue nggak tinggal di Paris, jadi gue nggak. Ini gue juga hari pertama gue di Paris nih. Setelah lockdown corona. Ya. Karena sebelum lockdown tuh gue sempet ke Paris juga tuh, gue ngurus paspor. Habis itu gue langsung pulang, terus beberapa hari setelah gue pulang itu langsung lockdown. Gimana rasanya setelah dikurung sekitar 2 bulanan di rumah, akhirnya bisa camping lagi, bisa piknik sama teman-teman, bisa hangout lagi. Cuci mata di sini. Cuci mata. Rasanya kayak keluar dari rumah. Emang keluar dari rumah. Biar dramatis gitu ya. Rasanya kayak keluar dari penjara, gila. Dibuat-buat batanya. Iya rasanya kayak keluar dari penjara sih, karena kan lockdown awal tuh gue inget banget tanggal 16 Maret. Sekarang udah tanggal 13, 14. Maret 2 bulan. Maret, April, Mei, Juni 3 bulan. Gua di rumah, bayangin aja tuh. Persis banget kayak tahanan kan? Tahanan gua deh mau percobaan gitu. Jadi tahu nggak sih, gue pengen cerita dikit dah. Waktu, tapi ini kan udah Selama lockdown nih ceritanya. Jadi yang pas gue cerita tuh kemarin, Iya, buat nggak lama gue kan ke Turin.
Turin itu di mana? Turin Itali. Gue Itali. ke Turin Itali. Mau tahu klub bola Juventus, CR, tahu lah. Nah, terus pas jadi di Turin tuh gue kena rasis beberapa, gue dirasisin kayak yang pertama gue lagi OTW pulang terus ada ibu-ibu gitu papasan sama gue, terus melotot terus langsung nutup hidung gini tuh. Terus Gimana perasaan Kak Halton digituin? kayak ya lah udah tuir soto yang amat gitu. Seharusnya lu batu-batuin aja depan dia tuh. Ini tengil lama. Iya. Ya mungkin kalau itu kan gua, mungkin kalau dia kayak aduh gua udah tua nih, takut apalah gitu. Jadi wajar aja sih. Terus nah terus yang gua kesel malah ada onta-onta gitu. Ini masih di Turin juga. Oke. Di malam yang sama terus kita lagi nunggu tram, terus dia lewat gitu, terus sama kayak kejadian sama Johan diteriakin gua Corona. Oke. gitu. Terus yang ini nih. Jadi gua papasan sama orang bapak-bapak. Terus pas gua papasan, muka gua ditiup. Wah, parah banget. Itu muka gua ditiup. Terus gua kan langsung panik gitu ya, gua langsung insecure gitu lah. Antara dia ngerasisin gua, terus apa? Gua ngerinya dia kena kirim corona. ke gua. Nah, udah tuh. Oke. Nah, Terus apakah Halton melakukan perlawanan kah terhadap orang yang sudah melakukan itu? Enggak. Karena gimana ya? Kita di negara orang itu, terus gue berdua doang. Gak mau cari masalah ya? Gak mau cari masalah. Cuma berdua doang. Gue sama Bang Irsya tuh gitu. Mana waktu rame lu kesana? Kan beda hotel. Nah ini gue OTW pulang ke hotel gue, Airbnb gue. Kok bisa beda sih? Beda karena kan sebelumnya kan Bang Irsya sama Ebi. Tapi nggak jadi. Kalau kasus dirasisin karena corona selama di Paris atau di Prancis gimana tuh Kak Halton? Itu tadi kan dirasisin. Itu kan di Turin. Oh di Selama di Prancis. Berapa ya lama? Berapa aja lama? Prancis gue belum pernah. Belum dirasisin ya, Iya. alhamdulillah berarti. Nah makanya, lu pernah emang? Ya pernah. Kita kan pernah pas sama Johan, inget gak sih lu? Oh iya itu yang gue bilang tadi kayak diteriakin corona. Tapi itu lebih ke teman kita ya, bukan ke Bukan kitanya guanya, ya. karena muka dia lebih oriental. Oriental. Nah terus gue lanjutin cerita yang tadi. Oke. Terus kan katanya masa inkubasinya tuh 2 minggu kan ya. Nah, terus pas setelah itu 2 minggu itu gue langsung demam, gue langsung sakit meriang. Udahlah pokoknya, terus gue batuk-batuk. Sempet panik nggak tuh pas lagi ngerasain Nah, gejala-gejala kayak gitu? Pas itu gue enggak, tapi gue bener-bener nggak ada semangat hidup dah. Bener-bener. Namanya panik kok tadi. Gue pasti pernah demam, pernah meriang gitu-gitu. Cuman nggak separah yang ini nih. Ini gue bener-bener. Iya terus. Nah terus yang bikin gue ke-trigger tuh grup jalan-jalan gue yang ke Turin nge-WA gitu nanya. Ada salah satu teman gue nanya, gimana perasaannya setelah 2 minggu? Harus gue langsung mikir anjir. Nah itu waktu dari pas gue ke Turin ke yang gue demam ini itu 2 minggu. Jadi ya mungkin kayaknya gue kena sih waktu Karena itu. Mungkin, tapi imun gue masih kuat, masih ngelawan. Nah untungnya Apa orang tua Halton tahu kalau ngalamin gejala-gejala kayak gitu? pas gue lagi demam sakit gitu gue nggak ngasih tahu, cuman pas udah beberapa minggu gue udah ngasih tahu gitu. Panik nggak orang tua? Khawatir sampai nangis-nangis atau reaksinya gimana? Lebih panik yang tahu berita yang di Itali itu ada marinir terus ngangkatin mayat, itu lebih panik itu sih. Nyokap gue sampai nangis nelfon gue, katanya apa di rumah aja kalau misalnya ini jangan kemana-mana. Terus cara nenangin orang tua supaya nggak kepikiran tentang anak yang jauh di rantauan gimana? Kalau gue sih paling cuman bilang, iya gue nurut sih, itu nyokap gue bilang di rumah aja, gue emang langsung di rumah aja, gue nggak kemana-mana. Emang benar-benar nggak kemana-mana, gue di rumah. Nah ini juga kalau di sini nggak perlu pakai masker lagi, tadi gue gaya-gayaan doang. Teman kalau misalnya di metro kita dikasih sama kedutaan sama ini. Oh, lu dikasih? Iya, kedutaan ngasih Iya sempet pas kasih bantuan ke kita. Coba kasih tahu dong Kak Halton. Pas awal-awal lockdown itu dari PPI
dari ketua PPI ya. Jadi PPI ikut mendistribusikan bantuan-bantuan dari KBRI untuk para mahasiswa yang ada Kayak di seluruh Prancis. Ibaratnya mahasiswa semua dapat sembako gitu. Nah teman gua Apa aja tuh sembakonya, Kak Altan? Ada beras, terus ada masker beberapa gitu, terus hand sanitizer sama Indomie. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Gel manis dah tuh. Gel Gel manis. apa? Gel manis. Gel mang. Oh jangan. Kan Kasih tahu dong Altan, artinya apa? gel tangan. Gel tangan. Gel buat tangan Iya, gitu ya. Gel buat tangan. Gel manis. Sumpah anjir gua kelihatan. Terus sekarang lingkungan sekarang nih sekitar sini lagi gimana nih? Lagi pada santai ya? Sejuk banget sini. Gue senang banget ini bisa nongkrong gini. Tapi di sana gelap. Iya, tapi sana gelap anjir. Karena emang sekarang kan udah mau masuk summer ya. Cuman summer tahun ini beda sama tahun lalu. Soalnya kalau tahun lalu tuh heat wave. Jadi Kak Altan bersyukur banget ya bisa sekarang bisa piknik-piknik sama teman-teman. Karena tadi habis ngelewatin kejadian yang gak terduga ya Kak Altan ya. Sangat tidak terduga. Jadi Apa kan, itu coba ceritain? kayak yang tadi gue udah ceritain pas di vlog gue, kita lagi ngambil makanan Indonesia. Jadi teman-teman PP gue di sini nih. Ini makanan Indonesianya. Ada apa aja tuh makanannya Kak Altan? Ada ketoprak, terus ada bakmi, ada martabak, ada pangsitnya. Kerupuknya juga. Iya, ada sama kerupuknya udah. Terus Nah, terus ceritanya? tapi rumahnya si yang punya usaha ini namanya usahanya Rindu Rumah. Ada di Paris. Ya, terus rumahnya daerah mana tuh Kak Altan? Namanya daerah, aduh, lupa lagi gobong apa tadi? Chateau d'Eau. Chateau d'Eau. Di daerah Chateau d'Eau. Itu daerah-daerah bagus, cuman di sana banyak orang-orang nongkrong gitu, bocah-bocah kulit gelap. Iya. Bagus kan? Bagus. Bocah-bocah kulit gelap pada nongkrong sana. Nah, terus pas kita lagi mau OTW ke sini, mau chillin-chillin di sini, ada keramaian gitu di daerah sana tuh. Ada pokoknya lari-lari, kita masih nggak tahu itu apa. Tiba-tiba banyak polisi dan gas ya Kak Altan ya? Ya, pas kita tahu itu dia makin dekat, nggak tahu benar orang lagi pada demo BLM, diusir-usirin sama polisi. Jadi kita kabur-kaburan gitu dah. Seru sih. Diusirin menggunakan? Pakai gas air mata. Terus gimana tuh reaksi orang-orang ketika disemprotin gas air mata sama para polisi? Kayaknya pada seneng ya tadi ya, sepenglihatan gue. Seru anjir. Seru sumpah. Enggak, orang-orang di sana tuh emang bener-bener nggak ada yang panik. Ada bar nih, ada orang nongkrong. Panik karena apa ya? Karena gerombolan gitu. Ngedorong gitu. Ya. Jadi kejadian itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang bertanggung jawab buat pada kabur dari tempat restoran, jadi nggak bayar. Bener nggak Kak Altan? Iya bener banget. Bener banget itu. Itu orang-orang yang bertanggung jawab ya nggak? Tapi setahu gue kalau kayak gitu masa nih, terus dikasih langsung bayar nggak sih? Kalau misalnya di kafe seharusnya setelah. Itu lu KFC. Iya. Keseringan banget KFC kayak Nika Carlton nih. Tadi juga ada tuh yang kan demo tuh langsung terus dibawa gitu gelasnya kabur gitu. Saya bawa gelas. Enggak lah. Lumayan buat di rumah. Gitu deh. Tadi siapa aja Kak Carlton yang ikut menyuarakan ketidakadilan terhadap orang-orang tadi kulit sih gelap? kebanyakan Apa orang-orang kulit gelap juga kah atau ada juga orang-orang berkulit terang? tadi Campur ya. orang-orang bule sama orang hitam. Orang Asia kayak kita doang ya tadi. Iya. Ada beberapa cuman mungkin nggak ikut teriak-teriak sih. Sama yang jual ini tapi dalam rumah dia lagi bersih-bersih gitu. Jadi dia mending bersih-bersih lah daripada demo anjir. Mendingan buang sampah Iya. gitu ya. Terus pendapat Kak Carlton tentang ini kan juga orang-orang menyuarakan tentang rasis ya. Terus juga orang menyuarakan tentang bagaimana polisi memperlakukan kurang baik gitu terhadap orang-orang yang mendemo gitu. Menurut Kak Carlton gimana? Menurut gua dari yang demo BLM ini dulu ya. Menurut gua Tentang rasis. enggak yang demo ini dulu ya. Oh, demonya. Kan demonya kan ini parah banget ya di kota-kota gede ya. Ya maksudnya nggak usah sampai
rusuh gitu sih, nggak sampai ngacur-ngacurin barang. Karena kan yang Pak polisi itu kan udah dihukum ya, udah ditangkap. Terus Udah diadili lah ya. pokoknya udah tahu gue sih intinya udah diadili lah. Ditangkap apa belumnya gue nggak tahu. Diadili di masyarakat tapi bukan dihukum. Iya. Emang ya. Nah gue pokoknya masih bingung gitu kenapa orang masih bisa rasis gitu, masih melakukan hal-hal yang kurang terpuji gitu. Kayaknya Kak Alton benci banget ya sama orang rasis. Apa Kak Alton ada apa namanya pengalaman kah dirasisin selama di sini? Ya udah itu pokoknya kenapa gue benci, ya agak-agak nggak suka gitu, nggak enak melihat. Menurut Kak Alton pandangan dari orang rasis seperti apa sih bisa sampai mereka melakukan hal-hal nggak terpuji kayak gitu? Ya, apa yang mereka nilai gitu loh dari orang-orang sampai mungkin mereka merasa ini ya apa lebih superior gitu. Oke, karena menurut sejarah juga kebanyakan orang-orang kulit gelap itu dijadikan sebagai budak, orang kulit putih jadi sebagai raja atau pemimpin gitu ya Kak Alton ya. Terus? Karena tahu gue tuh dulu banget ya. Jadi ada dulu kan bangsa-bangsa Eropa kan kayak Inggris, Prancis, pokoknya bule-bule kan kayak ngejajah semua ini kan ya. Terus kayak ada ilmuwan gitu, dia ada pokoknya ilmuwan. Dia kayak mengeneralisir semua apa manusia gitu yang ada di yang dijajah. Jadi misalnya contohnya ada dia kan orang bule, jadi dia bilangnya kalau semua manusia itu bentukannya kayak gitu, kayak dia gitu, kayak mereka bule terus putih. Nah sekalinya ketemu sama yang orang-orang kulitnya gelap, yang berbeda gitu ya, orang Asia, nah terus mereka langsung kayak wah ini mah pokoknya di bawah kita lah. Pas Cina lawan Amerika. Iya, jadi ini cerita dulu. Tadi ada si Fabian main ini. Enggak gua. Oh, lu ya lawan Hasem memilih timnas Amerika cewek sama timnas Cina. Terus gue bilang aja, wah anjir si Evelyn Bondol nih, gue bilang. Nah, ini Evelyn. Bondol rambutnya ini. Jadi kan pemain bola tuh ini semua. Nah, itu kan termasuk rasis kan ya? Cuman gue tahu tempat gitu ya. Tahu tempat gitu. Ada power bank. Gue ke temen deket yang gue anggap deketnya kan deket semua. Johan gue misalnya deket. Nah, kalau misalnya ke orang nggak kenal gitu, kalau orang baru kenal, ya gue nggak. Dampaknya lebih luar biasa gitu ya. Kayak aja tuh, kita kan nggak boleh ngomong niga gitu kan, atau niger gitu. Tapi kalau menurut orang hitamnya sendiri, kalau misalnya ada orang putih atau orang Asia atau apa, tapi udah masuk kayak ikutnya mereka, itu kayak sah-sah aja sih buat manggil dia niga. Jadi kayak tergantung orang yang di apa ya? Ngerti nggak sih? Pokoknya dia tak kenal. Tergantung ras itu dituju ke siapa gitu ya. Kalau buat orang-orang yang parah banget itu rasisnya, kayak yang rasisin gua waktu gua jalan gitu, terus yang rasisin Johan juga yang teriak corona. Pokoknya banyak lah kejadian yang di Indo juga banyak ya, tau gue ya. Banyak. Wih, korban banget nih kayaknya. Papua juga. Gua parah banget itu kalau Papua dicek-cekinnya. Kayak ditanya ditanya di sana ada apa? Air nggak, ada listrik nggak gitu. Kalau itu jatuhnya norak sih kalau kayak gitu mah. Kalau udah itu menyinggung banget ya. Rasis di media sosial itu norak sih ya. Rasis sama dengan norak. Hah? Rasis itu norak? Enggak. Kalau gue kan kalau misalnya Kak Fabian itu jatuhnya Bercanda ya. Bukan norak kayak gitu kayak Eki norak. Iya. Gue juga punya banyak teman-teman. Tapi kalau misalnya lu ngomong kayak gitu lu gimana? Habis lo kayak. Adalah. Gak enak juga sih gue kalau ngomong gitu. Iya sih, bayangin ngomong kayak Kiki ya. Ada listrik dari Papua. Itu parah banget. Tapi kan maksudnya gimana ya? Itu di lingkungan di lingkungan pertemanan. Kalau ke Eki gue nggak pernah malah bercanda kayak gitu. Nggak pernah. Tahu mungkin nggak deket tapi maksudnya nggak sedekat. Ya kan gue bilang tadi gue kalau bercanda kayak gitu gue yang kedeket doang kayak ke Fabian. Gue juga paling kalau ke Fabian bentar
tentang Jadi, apa mereka gitu tuh kayak lebih beliin kita. lu kurang melek gitu kali, gitu-gitu doang. Iya. Pokoknya norak gitu kalau yang udah di media sosial mah kayak ngata-ngatain Papua gitu. Karena kan kita, menurut gua mah ras itu kan nggak bisa dipilih gitu ya. Kita mau lahir dari rahim lahir siapa? di rahim siapa, mau di ras mana, kita mau lahir ini kayak lahir di Padang kayaknya seru nih, kan nggak bisa gitu. Betul. Kalau nggak kita mau lahir di ini di Cina biar kita mau punya keahlian jadi pengusaha gitu, kan nggak bisa. Betul. Kecuali kalau misalnya gue nggak suka nih sama Japran nih, karena Japran tengil mukanya, itu nggak apa-apa anjir. Karena mukanya tengil. Kalau Ini bercanda ya guys, ini bercanda. Iya. Kayak misalnya ini juga orang-orang rasis kayaknya gara-gara keseringan nonton film Hollywood sih anjing. Jadi kayak orang Indonesia kan terlalu memwah-wahkan banget bule gitu. Mengelulukan gitu ya. Mengelulukan bule. Nggak apa langsung. Oke, berarti harapan setelah selesainya corona dan harapan dari demo BLM yang sedang berlangsung itu apa Kak Kaltan? Ini terakhir ya, berhubung ini udah mulai dingin ya. Jadi harapan gua tentang BLM ini sama corona. Iya, corona dulu deh, Corona dulu deh. Pokoknya mudah-mudahan kasusnya nggak nambah lagi, terus Amin. yang misalnya sekarang lagi sakit atau lagi gejala apa, pokoknya cepet sembuh lah. Terus biar nggak carrier juga, terus lebih jaga kebersihan juga karena kan udah ada masalahnya gitu. Pokoknya Kita dapat pembelajaran gitu ya. Mau makan pecel, cuci tangan dulu. Karena kan itu kebiasaan orang Indonesia gitu, jarang cuci tangan. Termasuk gua. Karena kita nggak tahu penyakit datang dari mana aja gitu ya. Iya. Betul. Ya gitu. Terus aja. harapan tentang demo BLM yang sedang berlangsung itu apa Kak Kaltan? Lu mau nambahin nggak? Tentang corona. Kalau Kak Fabi ada mau tambahin nggak tentang harapan? Setuju. Setuju banget sama Colton. Bagus. Berarti harapannya yang penting orang-orang menambah Pokoknya, kesadaran iya, gitu ya, pokoknya untuk lebih- tidak membuli, tidak merendahkan atau mengejek orang-orang lain, Ubah pola pikir lah. Harus bisa menghargai satu sama lain gitu. berpikir yang lebih terbuka. Nggak ada untungnya juga gitu. Kita ngomong ngejelek-jelekin orang lain gitu, malah yang ada yang dijelek-jelekin kan kita nggak tahu gitu mentalnya sekuat apa, bisa aja langsung kayak Karena setiap isi hati orang iya, bisa aja dia yang dicak-cakin, yang diejek langsung depresi, stres, Merasa tidak berharga. Kayak merasa, kenapa sih gua dilahirkan sebagai, misalnya dia dicak-cakin Cina, kenapa sih gua dilahirkan sebagai orang turunan Cina gitu kan. Padahal itu sesuatu yang tidak bisa diubah gitu ya. Iya. Dan itu bukan aib. Itu bukan aib atau bukan gimana ya? Bukan sesuatu yang memalukan gitu, lahir sebagai orang Cina, sebagai orang Jawa, sebagai orang Padang, sebagai orang Papua gitu. Aku nggak pernah Yaudah, bahkan. ini biar durasinya nggak lama-lama banget, kita langsung closing aja. Oke deh. Pokoknya apa? Udah pengen gelap. Udah pengen gelap, tapi ini kok matahari. Kok terang banget ya? Udah pengen gelap tapi kok terang banget ya? Sampai bawah sama mataharinya. Matahari udah turun soalnya. Nih kalau ada yang mau lihat. Iya, ketutupan pohon juga. Ini gelap aja. Iya, pokoknya Jam itu 10-an. jangan rasis. Terus semoga yang itu Terus langsung sembuh. pesan-pesan buat orang-orang yang dirasisin gimana buat Tetap memperkuat. semangat, tetap percaya diri aja gitu. Karena nggak ada yang salah gitu sama ras siapapun ya. Mau Papua, mau Cina, mau orang kulit apa, mau dari Batak, mau dari Jawa. Iya, mau dari Jawa, dari mana-mana, pokoknya nggak ada apa, bukan aib ya kalau kata Japran mah. Jadi percaya diri aja. Kalian tetap bisa hebat dengan menjadi diri kalian sendiri gitu ya. Iya. Tanpa tergantung dari ras kalian. Karena nggak semua orang kulit putih itu pintar, nggak semua orang kulit hitam tuh dipandangnya seperti Iya, orang yang iyalah. melakukan banyak kekerasan, melakukan kayak misalkan banyak tuh orang-orang yang bilang kalau orang Cina itu sering makan apa binatang gitu-gitu ya. Sedangkan mungkin di beberapa daerah yang lain makan anjing itu hal yang paling mengerikan, hal yang paling menyedihkan karena anjing itu dijadikan sebagai binatang peliharaan misalnya kayak gitu. Kita nggak bisa gitu loh ngejudge orang berdasarkan rasnya, berdasarkan apa kebiasaan dari budayanya mereka. Kita nggak bisa sama sekali kayak gitu.
Betul kan Kak Alton? Iya, sangat betul, sangat setuju. Oke deh, salam dari kita semua. Apa? Jangan lupa di Like, comment, comment, subscribe, dan share juga biar menambah wawasan yang masih norak-norak tuh. Suruh nonton. Ya udah. Betapa langsung. menyakitkannya dibully dan dirasisin ya. Iya. Oke, salam dari kita semua. Dadah. Identitas dari video-video yang tersebar gitu. Pokoknya itu nggak bener dah. Ini ada orang lagi kena lebah, guys. Ada orang kena lebah di belakang sana. Baru buat kita ngomongin tentang rasis nih, ada yang rasis. Di depan langsung ya. Iya. Nah jadi yang hitam yang paling kiri tuh, dia tahu gue ngomong-ngomong Arab gitulah. Terus pada nggak terima. Nah yang rame-rame itu kayak perkumpulan Arab. Ini yang lagi berdebat berdua nih. Rambutnya jibat anjir. Mau kemarin rambut orang dong. Berjam-jam deep talk. Kita akhirnya jalan OTW pulang lagi ke Angber. Angber tuh rumah Japra. Ya bisa lihat dimana nggak aneh tuh nongkrong, pemandangannya evil. Nah, ini kita balik juga ada efek kita kedinginan sih soalnya. Iya. Itu udah jam 9. Udah jam 9. Dingin cuy. Sejam lagi gelap. Sejam lagi udah mau sunset tuh, matahari juga di situ udah. Udah di bawah ya. Iya. Tapi ini enak banget sih. Tuh, lihat tuh. Parah. Ada yang nyanyi-nyanyi. Enak banget sih. Tadi siang panas banget soalnya 24-an lah. Sekarang kayaknya udah di bawah 20 nih. Oh, ada polisi anjing. Ada yang ketahuan ngapain? Kawan apa? Nah, Jap, ceritain Jap. Tadi bis dulu kita udah nyampe ya. Bisnya parkir di sini nih, Sini nih. Kita jalan sini nih. Oh, nyampe kita masih norak. Dia parkir mobil sini nih. Nah tuh, foto-foto di situ tuh. Dulu kita kedinginan banget ya. Iya. Parah. Kita juga nyampe sini kan tanggal awal Januari. Masih bulan-bulan winter. Bosan gak lu ini Ival? Bosan sih enggak, cuman ya mungkin udah biasa ya. Udah lebih biasa. Lu udah berapa kali sih kesini? Ngeliat Ival apa kesini? Ke Ival? Sini apa? Nggak tahu, Bro. Tiga nggak sih? Lebih lah. Iya. Kalau gue sih udah keberapa ya ini ya? Ketiga. Cuman yang nongkrong baru sekali. Ini Ival dari dekat biasa aja ya Ival mah. Siang-siang. Enggak, maksud gue siang-siang biasa aja. Kalau orang suka klip ya. Nih. Nih Ivalnya nih. Canda dikit, Pak. Ini baru pertama kali gue sedekat ini. Ternyata besinya karatan, bisa karatan juga ya. Anjay. Gila nggak tuh? Siapa yang jadian di sini? Ayo, ini Evelyn sama Fabian. Maaf. Gila. Seru nggak tuh jadian di Evil? Restoran. Fab, lu pernah kesini kan, Fab? Pernah dong. Gimana cara masuknya, Fab? Cari aja mau tur pakai kapal yang mana ntar. Nah, tur situ lu ngapain di dalam kapal? Makan ya? Tur doang. Oh, keliling Paris. Dan ini sungai yang di depan Menara Eiffel. Ya, jadi beginilah kondisi di sekitaran Menara Eiffel. Dan ini belum terlalu ramai karena border di Prancis itu belum dibuka. Bukanya kapan? Senin depan. Besok ya? Iya, besok iya. Lusa. Oh lusa, sekarang hari Sabtu, ntar hari Senin. Dan ntar di open langsung ke sini semuanya ya, sokin. Langsung beli tiket dari Indo. Oke. Sekian hari pertama gue di Paris. Hari keberapa ribu Japran di Paris. Mungkin besok gue bakal keliling lagi. Jangan lupa di subscribe. Langsung 1, 2, 3. Ciao.